ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Aldo, Alvan, Ananda, Teguh, mana? Vanessa, Yevi, Yogi. Bisa masuk satu anak ya. Ya, terima kasih. Kemudian tadi sudah menulis salam, berdoa, mengabsen. Sekarang memberi motivasi. Hari ini kita materi kita adalah pernikahan dalam Islam. Ya, tentu kita nanti setelah mempelajari materi ini, kita bisa memahami dan mengerti pernikahan dalam sesuai ajaran agama. Jadi tidak sampai melakukan perbuatan maksiat, tidak sampai kita itu melakukan zina dan larangan-larangan dari Allah SWT. Untuk potensi awal, perbedaan dalam pernikahan dan berusaha mencari solusi yang terbaik. Dalam pernikahan ada yang berbeda ya? Ada. Apa bedanya? Laki-laki, dan perempuan. Kemudian perbedaan karakter, perbedaan sifat itu juga berpengaruh. Jadi tidak semua orang suami istri itu karakternya sama. Biasanya berbeda. Ada yang sabar, ada yang disiplin, ada yang cepat, ada yang lambat. Sekarang kita sampai ke pertanyaan mantik. Coba, ada yang tahu rukun pernikahan yang tadi disebutkan? Ada calon suami, ada calon kemudian wali, ada wali nikah, kemudian ada saksi nikah, kemudian ijab dan kabul. Ijab itu adalah bedanya ijab dan kabul. Kalau ijab itu ucapan dari wali nikahnya menikahkan putrinya. Kemudian kabulnya itu laki-lakinya yang menjawab. Bedanya ijab dan kabul. Bagaimana cara seorang muslim memilih pasangan hidup secara Islam? Saya tahu. Nah, kenapa kita tuh menikah dengan orang itu? Atau kalian kenapa nanti menikah dengan pasangan kalian? Karena jodoh. Maksudnya alasannya? Biasanya karena ibadahnya, sholatnya. Karena orangnya
rajin sholat. Misalnya, rajin beribadah. Ada lagi karena karena orangnya cantik, karena orangnya tampan, karena orangnya manis. Karena apa? Karena karena wajah. Iya, dalam Islam. Jadi karena apa tadi? Kalau laki-laki milih orang perempuan karena cantik. Kalau perempuan milih laki-laki karena enggak, karena apa tadi? Wajahnya itu. Kemudian, nah ini yang mungkin anak-anak sering ya. Karena harta. Nah, ada yang bisa menjawab apa haknya suami dalam pernikahan? Apa kewajibannya? Apa istri Menafkahi, tanggung jawab. menurut Ais? Itu kan tadi apa? Tadi kewajiban ya. Kewajibannya suami apa? Kemudian tanggung jawab, termasuk juga menyuruh sholat. Itu tanggung jawabnya suami. Kalau istrinya nggak sholat, berarti suaminya dosa. Makanya tadi kan di pertanyaan romantis yang sebelumnya, kenapa kita memilih pasangan hidup? Karena amal ibadah. Karena enak istriku tadi sholat, nggak ada disuruh, sudah sholat sendiri. Kalau tadi kan kewajibannya. Kalau haknya suami apa? Dipatuhi. Itu haknya suami. Jadi ketika suami diperintah, istrinya taat. Berikutnya kita kali ini menggunakan model pembelajaran project based learning. Pertama, menentukan pertanyaan dasar. Kalian boleh memilih salah satu dari ini. Silakan pilih. Jadi yang pilihannya sama bisa bergabung dengan kelompok yang punya pilihan yang sama. Misalnya yang milih larangan bergabung dengan temannya yang milih larangan. Yang milih tata cara pernikahan bergabung dengan temannya yang memilih tata cara pernikahan. Silakan anak-anak bergabung dengan kelompoknya untuk mendesain rencana. Silakan. Nah, ini ya langkah-langkahnya. Silakan ditulis rumusan masalahnya apa, tujuan penelitiannya apa, metode dan jadwal. Silakan. Usul yang ketiga kita sepakati dulu ya. Waktunya kira-kira 2 minggu. Cukup ya? Cukup. Insyaallah cukup. Silakan.
Paksa itu tambah juga bayi atau ibu bisa ketipu ya itu lah. Dan ini dia yang kalian lakukan sekarang adalah menyusun laporan harian dan rencana membuat video tentang itu. Sekarang kemudian hasil kalian nanti saya tunjuk ya, saya kelompok membacakan hasil dari pencarian kalian tadi. Silakan. Hal-hal yang melepaskan ikatan pernikahan. Talak. Melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan ucapan talak secara terang-terangan atau biasa. Dulu. Talak yang dijatuhkan suami kepada istri atas permintaan istri dengan jalan tebusan dari pihak istri. Bila sumpah seorang suami yang mengatakan tidak menghiburi istrinya selama 1 bulan atau lebih. Masa pembatalan pernikahan antara suami istri karena alasan tertentu, seperti seorang suami menikahi non-muslim kemudian istrinya menolak. Sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berzina dan suaminya tidak dapat mengajukan 4 orang saksi yang melihat istrinya berzina. Jihad, ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya seperti punggungmu seperti punggung ibu. Sekarang kelompok berikutnya, kelompoknya Akib. Menjelaskan pernikahan melawan besar. 1. Pernikahan Mahram. Mahram adalah perempuan yang dilarang dari laki-laki. Ada 3 mahram, yaitu pernikahan, perkawinan, dan sepersusuan. 2. Pernikahan dengan cara suka-suka terlibat di antara para wali untuk pernikahan dengan wali suami seperti dengan pernikahan. 3. Jika kandui menikahnya seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah ditolak nikah oleh suami sebelumnya. Kelompok Ingalda. Macam-macam pernikahan terlarang dalam Islam. Nikah kontrak, salinan nikah hanya dilakukan untuk senang-senang dan dibatasi dengan klausul tersebut. Kelompoknya Diana. Walimatul urus. Walimatul urus adalah resepsi atau pesta pernikahan yang dilakukan setelah akad nikah selesai dengan perwujudan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum walimatul urus adalah sunnah. Kelompoknya Indri. Bismillahirrahmanirrahim. Walikul syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Yang artinya segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Quran surat Az-Zariyat ayat 49. Sekian ya. Nah,
dari presentasi teman-teman kalian, saya lihat ada kelompok yang baik menurut saya, menonjol dalam jalur presentasinya, yaitu kelompok 1, Hasbi Nandar Pandika Ledu. Silakan kelompok lain bisa bertanya, kemudian mencontoh bagaimana cara pengerjaan sebuah kelompok. Tapi yang lainnya juga sudah bagus ya, tidak usah detail lagi. Bisa pahami ya. Sekarang kesimpulan. Siapa yang bisa membacakan kesimpulan? Ya, pokoknya nanti. Pernikahan adalah suatu amalan yang dapat menyempurnakan iman seorang hamba dengan membangun rumah tangga sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Menikah dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan apabila telah siap lahir dan batin agar terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sehingga mampu menciptakan generasi yang berkualitas dan terhindar dari perceraian atau hal-hal yang dapat memutuskan pernikahan. Wajib sunnah maupun haram. Rukun nikah, calon suami, calon istri, wali nikah, saksi nikah, ijab dan kabul. Macam-macam pernikahan terlarang dan Islam. 1. Pernikahan mahram. 2. Nikah syirah. 3. Nikah sendiri. Demikian kesimpulannya yang dibacakan ya. Ya, untuk kegiatan ini sudah bagus. Berikutnya anak-anak silakan mengerjakan tugas yang saya share di grup ya, yang bisa mengerjakan melalui aplikasi, kemudian dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Jadi terima kasih. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.